sukses di tengah hutan Kene Gempang Pidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, mari kita simak kisah hidup keluarga Rehan di tengah hutan belantara Gampong Kene, sebagaimana yang pernah dirilis di Harian Serambi Indonesia, edisi 17 September 2019. Berikut cuplikannya. Sejak 20 tahun lalu, para petani di Kecamatan Gempang Pidi meninggalkan lahan pertanian karena konflik bersenjata saat itu. Setelah konflik bersenjata damai, kini konflik dengan gajah yang membuat petani harus balik kanan pulang kampung. Hanya keluarga Rehanlah yang mampu bertahan hingga sekarang. Kisah hidup keluarga Rehan bagaikan cerita sinetron yang bersambung saat puluhan keluarga lainnya hengkang akibat serangan gajah. Menurut komodo naibi ke masyarakat fakir miskin kan, kemudian lihat tering aja, maka masyarakatnya dia kai tingainan, sehingga rumahnya kai saya ngeliurung penjiri. Rehan bersama dua anaknya, Bayu Irawan, Muhammad Ridwan, memilih tetap bertahan di tengah hutan. Bagi mereka, lahan pertanian yang diberikan oleh warga kampung Kene di Belangsara Sare harus tetap dipertahankan. Dia warga perantauan yang tak punya sanak saudara di Aceh. Keluarga Rehan telah tinggal di hutan sejak tahun 2005 lalu. Kala itu banyak warga desa Kene yang berkebun bersamanya. Namun, karena sering terjadinya gangguan gajah liar silih berganti, satu persatu warga lainnya melarikan diri pulang kampung. Hingga sisalah keluarga Rehan yang bertahan. Demikian salah seorang warga Bangkeh Nyak Cut menceritakan ke Harian Serambi Indonesia pada 6 September 2019 lalu. Lebih lanjut Nyak Cut menjelaskan, Rehan merupakan perantauan asal kota Medan, Sumatera Utara, merantau ke Gempang. Pada awalnya, keluarga Rehan tinggal di kampung Bangkeh karena hobinya bertani. Akhirnya inisiatif warga Kene membantu berikan lahan kebun 2 hektar. Bahkan 1 unit rumah juga diberikan, yaitu rumah bantuan bakti TNI. Setiap kepala keluarga warga miskin desa Kene dapat 1 rumah lokasi di Simpang Belangsara Sare. Sejak beberapa tahun kemudian konflik bersenjata dan serangan gajah silih berganti. Akhirnya banyak warga terpaksa gulung tikar pulang kampung. Hanya keluarga Rehan, katanya Cut, yang masih bertahan, walaupun harus mempertaruhkan nyawa, tinggal di lintasan gajah. Rehan yang sering disapa si Mas, punya moto, kalau kita tidak mengganggu gajah, kenapa gajah mengganggu kita? Keluarga Rehan memelihara 12 ekor anjing untuk mengusir binatang buas, termasuk kawanan gajah. Dia menanam tanaman yang tidak disukai gajah. Kini Rehan sudah menjadi petani sukses, bahkan telah membeli lahan warga di sekitarnya dari 2 hektar kini menjadi 14 hektar yang dibeli. Punya Sulaiman 1 hektar, punya Tamarut Daman 1 hektar, punya Marzuki Cut Ali 1 hektar, punya Basri Syafi'i 2 hektar, punya Hamdani 2 hektar, punya Sopian 2 hektar lebih, punya Suwadi 1/2 hektar, punya Muhammad Amin 1/2 hektar, punya Wasliah Ibrahim 1 hektar, punya Nasrin 1/3 hektar. Kini kebun jernang milik Rehan patut menjadi kebun percontohan di Gempang. Kenapa tidak? 500 pohon jernang siap panen. Sekali panen 50 kilo, kalau kita kalikan aja 300.000. Mencapai belasan juta sekali panen. Luar biasa. Belum lagi jengkol dan petai tiap hari dia bawa turun. Tiap hari pekan, Rabu dan Jumat ke ibu kota Gempang, Lokwala dan Tangse. Namun sebelum menjelang malam, Rehan harus bergegas pulang ke rumah karena istri Rehan, Martini, takut tinggal bersama 2 anaknya yang masih kecil. Satu masalah yang kini dihadapi keluarga Rehan yaitu 2 anaknya hingga kini putus sekolah, tidak dapat mengecap pendidikan sebagaimana anak-anak lainnya. Negara kepada DPR. Rumah Rehan yang berada 5 km dari ibu kota Gempang, Lokwala, membuat 2 putranya kesulitan mengakses pendidikan formal. Sekolah dasar yang terdekat sekitar kalau ditempuh 5 km lebih, dengan medan jalan setapak yang sulit dan berbukit, membuat keluarga Rehan pasrah. Akhirnya istri Rehan yang hanya lulusan SMP harus menjadi guru kedua anaknya.
Dia harus mengajarkan tiap hari bergantian dengan suaminya. Buku-buku pelajaran itu dibeli oleh suami Martini saat Roganto atau hari pekan di kedai Gempang. Pun demikian, keluarga Rehan meminta bantuan pada tokoh warga kampung Kene agar anaknya bisa sekolah seperti anak lainnya. Kalau boleh 1 minggu 2 hari diantarkan ke sekolah, yaitu hari Rabu dan Jumat. Selebihnya ibunya yang menjadi guru di rumah. Harapan keluarga Rehan, yang juga harapan warga Gempang, mohon pemerintah Kabupaten Pidi membangun Konservation Response Unit atau CRU untuk menghalau gangguan liar yang rutin tiap bulan mengganggu kebun mereka. Jika kawanan gajah liar tidak lagi mengganggu petani, maka petani yang kebunnya diterlantarkan selama ini akan kembali diaktifkan. Banyak kebun yang tidak digarap lagi karena petani takut dan trauma atas kejadian. Misalnya, pernah terjadi warga Gempang dan warga Mane yang meninggal diinjak gajah. Terima kasih.